Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ustaz Muin yang saya hormati, para hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semua dalam hadis yang mungkin sudah sangat terkenal ya. Beliau bersabda, badiru fitanan kaqita'il lailil mudhlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Rasulullah mengingatkan, segeralah kerjakan amal soleh karena akan datang satu zaman yang banyak fitnah ya, kaqita'il lailil mudhlimi, seperti malam yang gelap gulita. Di zaman itu, di waktu itu, yusbihur rajulu mu'minan, di waktu pagi seorang masih mukmin, wa yumsi kafiron, sorenya sudah kafir, wa yumsi mu'minan, sore masih mukmin, wa yusbihu kafiron, paginya sudah kafir lagi. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, dia menukar, menjual, dia menjual agamanya dengan godaan-godaan dunia. Ini perlu menjadi catatan kita semua. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengingatkan, latat tabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dabbin fadakhaltumu. Sungguh kata Rasulullah, ya, beliau khawatir sekali ya, umat beliau, kita semua ini akan mengikuti sunnah ya, tradisi itu budaya, cara berpikir ya, cara bersikap, cara mengambil keputusan, mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian kata Rasulullah, dan ikutnya dikit-dikit ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kamu ikuti mereka. Sahabat Rasul bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, apakah orang-orang sebelum kita itu kaum Yahudi Nasrani? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, rahimakumullah, kita sekarang hidup di dalam satu zaman ya, di mana ujian iman itu begitu beratnya. Seorang ulama besar India, Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, sampai mengingatkan, belum pernah ada ujian iman yang lebih berat daripada yang kita hadapi di zaman sekarang ini. Karena ujian iman sekarang ini tidak berupa fisik, tapi berupa pemikiran-pemikiran. Ya, beliau saya mengingatkan, faham yang paling merusak akidah sekarang ini adalah materialisme, di mana orang-orang kemudian menjadi hubud dunia, menjadi cinta dunia, lupa akhirat. Tadi yang disebutkan Ustaz Muin, ya, orang akhirnya demi bi'aradi minad dunia tadi, karena tawaran-tawaran dunia, dia jual agamanya, dia jual imannya, dia korbankan akidahnya. Naudzubillah min dzalik. Dan kita sekarang harus merelakan anak-anak kita semua gitu ya, kita kirim ke lembaga-lembaga pendidikan ya, kepada orang-orang yang mungkin yang diajarkan itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kita imani. Saya ambil contoh ini sekalian, misalnya hal yang kecil. Kepada para guru saya kasih soal begini. Ini Bapak Ibu sekalian kenalkan yang namanya Ahok. Tahu nggak? Ahok Basuki Cahayapurnama. Dulu gubernurnya Ustadz Bakhtiar Nasir. Ya, dulu ya. Kalau saya orang Jawa Barat, jadi gubernur saya Kiai. Nggak tahu yang sekarang ini ya, tapi dulunya Kiai Aher. Tapi
kalau sahabat kita Ustadz Bakhtiar Nasir itu pernah dipimpin oleh Bapak Ahok. Ya. Saya tanya begini kepada guru-guru itu, soalnya begini. Sebagai warga negara Indonesia, Ahok atau Basuki Cahayapurnama ya berhak untuk memilih tetap dalam agamanya, yaitu Kristen, atau berganti dengan agama yang lain. Pernyataannya seperti itu. Jawabannya A setuju, B tidak setuju. Sebagai warga negara Indonesia, ya, Ahok berhak memilih tetap dalam agamanya atau berganti agama. Ya, agamanya kan Kristen. Nah, Bapak Ibu sekalian, jawabannya setuju atau nggak setuju? Nah, ini ujian iman ini. Ya, ini ujian iman. Ada banyak yang dalam saya tes itu jawabannya setuju. Ya, saya tanya, Ahok itu sudah kenal Islam belum? Kira-kira sudah tahu Islam belum? Sudah, ya kan? Dia punya bapak tiri Islam, saudara Islam, katanya pernah sekolah di sekolah Islam. Dia sudah kenal Islam. Nah, dalam agama kita, kalau orang sudah kenal Islam, sudah kenal dakwah Nabi, ya, berhak menjadi kafir nggak? Ini menurut iman kita loh ya. Saya nggak bicara soal aturan perundang-undangan, tapi dalam akidah kita, ya, kalau orang sudah kenal dakwah Rasulullah SAW, berhak menjadi kafir nggak? Tidak. Nah itu, ini secara hak loh, hati-hati loh, ya. Berhak, saya berhak atas barang ini, itu hak saya, ya kan? Ya, berhak, fiha itu bahasa Arab dari hakun, fihi hakun, berhak, ya. Tidak ada orang berhak menjadi kafir, tidak boleh. Dia tidak berhak menjadi kafir karena sudah kenal Islam, ya. Makanya saya SMS dulu, saya SMS kan ada nomor teleponnya dulu, waktu masih jadi gubernur. Ya, saya SMS, saya ajak masuk Islam, ya, tapi sampai turun nggak pernah dibales SMS saya. Ya. Saya nggak salah, saya sudah ngirim ngajak, tugas saya kan ngajak masuk Islam, ya kan? Tugas saya yang ngasih hidayah Allah, ya. Ya tapi siapa tahu nih sebentar lagi masuk Islam, insya Allah, ya. Dan kita nggak tahu, ya kan? Hidayah Allah, ya. Pak siapa? Ahok masuk Islam, Pak Luhut masuk Islam, ya. Insya Allah kita doakan, ya, dan Indonesia makin hebat. Jadi itu contoh. Jadi kalau kita mengatakan hati-hati soal hak, ya, karena hak ini Rasulullah sudah ingatkan, ada hukukullah, ada hukukul ibad. Apa hukukullah? Hak-hak Allah itu adalah Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Jangan merampas, ya. Jangan merampas hak Allah ini. Makanya kalau orang bicara korupsi, misalnya sekarang ini korupsi apa? Betul, kita punya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu korupsi harta. Korupsi itu zalim. Dia merampas harta rakyat. Ya, merampas harta rakyat yang bukan haknya dia rampas. Dia zalim, ya. Tapi yang tadi Ustaz Muin ceritakan tentang nasihat Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar, zalim. Kenapa syirik itu zalim yang besar? Karena syirik itu merampas hak Allah. Dia merampas hak Al-Khaliq sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah, ya. Makanya syirik itu zalim, ya, sampai Rasulullah pun khawatir umat beliau kita semua ini terkena dosa syirik kecil, yaitu ar-riya. Karena riya itu zalim, riya itu harusnya ibadah dipersembahkan kepada Al-Khaliq, ya kan? Tapi ibadah dipersembahkan kepada makhluk untuk mencari pujian makhluk. Syirik kan berat sekali itu. Ar-riya itu, ya. Ar-riya ini penyakitnya ulama, penyakitnya orang pintar misalnya. Ya, itu makanya berat ar-riya itu. Ya, kita beribadah bukan dipersembahkan kepada Allah, tapi dipersembahkan kepada manusia, kepada makhluk. Ini syirik kecil. Asyirkul asghar. Itu yang
Makanya orang misalnya pemberantasan korupsi yang paling besar itu korupsi akidah. Ya, tapi orang sekarang tidak bangga kalau dia memperjuangkan tegaknya akidah. Padahal korupsi, ya, orang merasa dia berhak mengatur dirinya, itu menyekutukan Allah. Coba sekarang berapa banyak orang yang mengatakan misalnya begini, jangan bawa-bawa agama ya ke politik, jangan bawa-bawa agama ke sains. Ada profesor yang mengatakan kita masuk kelas ya, kita pelajarannya sosiologi ya, tolong agamanya taruh di luar. Loh, kalau agama taruh di luar kafir Pak ya, jangan bawa-bawa agama. Itu artinya kalau dia mengatakan jangan bawa-bawa agama, artinya dia mengatakan tolong ini wilayah saya ya, Tuhan tolong jangan campuri urusan kami, kan gitu kan. Sebetulnya dia mengatakan maaf ya Tuhan ya, kami mengakui engkau itu yang menciptakan kami ya, tapi tolong Tuhan jangan campuri urusan kami, karena kami lebih tahu ngatur diri kami, kan gitu. Ini kekuasaan kami susah payah kampanye, keluar harta miliaran terus dapat kekuasaan, enak aja diatur oleh Tuhan, kan gitu. Jangan bawa-bawa agama ke tempat kami, kan gitu. Itu kan sama dengan yang mengatakan tolong Tuhan ya jangan campuri kekuasaan kami, karena kami ini bisa ngatur diri kami. Apa kamu gak sama dengan iblis? Ya, iblis itu bukan, iblis itu makhluk ya, makanya ini harusnya memang ada kurikulum di sekolah itu ya, khusus ya, mata kuliah iblis. Itu penting sekali, dalam Al-Quran itu diulang-ulang. Iblis itu, kisah iblis itu diulang-ulang ya. Kenapa ini penting? Karena sekarang tipologi yang kita hadapi ini masih tetap, dan iblis sudah bersumpah loh, jangan sembarangan iblisnya. Wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajmain. Iblis itu mau menyesatkan kita semua manusia ini. Bersumpah memuji Allah, ya Allah demi keagunganmu ya Allah ya, aku akan sesatkan manusia. Coba iblis saja mengakui loh keagungan Allah itu ya kan? Tapi iblis itu masalahnya bukan nggak ngakui Allah Maha Kuasa. Kalau ya kami mengakui Allah, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Bijaksana ya, Tuhan itu ada. Oh maaf Pak, kalau Bapak sampai di situ saja, makom Bapak belum lebih tinggi dari iblis ya. Masalahnya iblis itu aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis itu membangkang, itu persoalannya, nggak mau diatur oleh Allah ya. Wastakbaro dan sombong, maka kafir, itu iblis ya. Jadi jangan mengatakan ini kekuasaanku ya, tolong jangan bawa-bawa agama. Loh Pak, kalau orang Islam Pak, kita di kamar mandi aja agama kita bawa kok, iya kan? Di kamar mandi itu ada aturan agama. Jangan joget di kamar mandi ya. Jangan salto ya. Jadi ada adabnya dalam kamar mandi, itu ada aturannya. Masuk kamar mandi ada aturan agama, keluar kamar mandi ada aturan agama, ada ya. Orang datang ke DPR ya, masih bawa agama, karena dari rumah tadi kan dia bawa mobil, agamanya dibawa ya. Terus sampai di pelataran DPR, mobilnya diparkir. Oh ya kan, ini DPR kan bukan negara Islam ya, makanya kemudian agamanya diparkir di mobil. Jadi, jangan bawa-bawa agama ketika di ruang DPR, kan gitu. Jangan bawa-bawa agama ya. Kalau lagi di masjid ditanya, Pak, aliran ini sesat enggak? Oh sesat, karena di masjid ya. Begitu dia masuk ke kantor, oh ya itu kan tadi di masjid ya. Kalau di sini saya nggak bisa mengatakan itu sesat. Terus yang tadi Bapak bilang apa waktu di masjid? Ya itu kan tadi lagi khotib gitu ya. Jadi lain lagi. Jadi nggak begitu. Kita ini, nah ini jangan menantang Tuhan loh. Dulu di Jakarta ada, waktu zaman Gubernur Foke dulu, dia ingatkan perempuan jangan pakai rok mini ya. Waktu ada kasus perkosaan di Metro Mini. Terus ada orang yang marah, perempuan-perempuan demo pakai rok mini, bawa poster. Yang masalah bukan rok mini, tapi Metro Mini. Itu apa artinya sekalian? Dia mengatakan begini kan, ini kan tubuhku ya,
Tolong jangan campuri loh, ya. Ini tubuh milikku, ya. Jangan campuri urusanku. Gak mau diatur oleh Allah, ya. Gak mau diatur. Kalau dia tidak bisa menutup aurat, bilanglah, ya Allah kami belum mampu, istighfar. Jangan kemudian mengatakan ini tubuhku, jangan campuri urusanku, kan gitu. Ini hartaku, aku kerja keras, pagi siang malam kerja, dapat harta, nah dia diatur oleh Tuhan, ya, diatur oleh agama, enak aja, nggak mau. Nah dia merasa harta itu miliknya. Nah ini salah. Tubuh kita, harta kita, kekuasaan yang kita punya bukan milik kita kan. Itu amanah dari Allah. Nah, itu. Jadi jangan membangkang. Ini penting karena sekarang yang di era modern ini paham ini yang paling banyak. Apalagi nanti dengan pakai kata-kata human right, hak asasi manusia. Ya. Sampai ada orang yang mengatakan, "Loh, bukan kami mengatakan semua agama benar, tapi semua agama aliran harus diberikan tempat yang sama, ya kan itu adil." Nah ini bahasa akidah ini, ya. Kalau bahasa akidah kita, saya tanya, apakah tauhid dan syirik harus diberi fasilitas yang sama? Sebagai seorang muslim, apakah saya ridho? Ya, anak saya mengatakan begini, "Pak, adil dong Pak, kalau kenapa hanya orang Islam Pak yang boleh nyebarkan agamanya? Kok yang lain nggak boleh?" Memang kalau di negeri Islam, di Malaysia misalnya, itu siaran agamanya siaran agama Islam. Di Brunei, ya, di Qatar, di negeri Islam memang nggak ada siaran agama, cuma agama Islam. Karena dalam pandangan Islam yang memang boleh disiarkan itu yang hak, tauhid gitu ya. Orang menyebarkan, saya tanya anak saya, "Kamu tahu nggak orang pelacur? Boleh nggak pelacur itu kampanye di TV?" Karena sudah ada bukunya. Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Ada pelacur pakai jilbab, aktivis, nulis memoir, ya, judulnya Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Ya, saya tanya anak saya, boleh nggak dia kampanye di TV? Nggak boleh. Boleh nggak koruptor itu kampanye di TV? Ya, korupsi itu dalam batas-batas yang wajar. Ya. Yang penting untuk melancarkan pembangunan, ya. Tadi ada yang penting syar'i, nggak ada korupsi syar'i. Jadi nanti apa lokalisasi syariah nggak ada itu, ya. Komplek lokalisasi syariah nggak ada, itu sudah batil, ya, nggak bisa disyariahkan, ya, sudah batil itu. Jadi nggak bisa begitu, ya, nggak boleh. Nah sekarang boleh nggak orang menyebarkan kemusyrikan? Ya, jangan dianggap remeh loh. Kalau orang terpengaruh bagaimana? Ini bahasa akidah, kan? Bahasa kita sebagai seorang muslim. Ya, saya nggak bicara bahasa realitas kehidupan, tapi sebagai seorang muslim, apakah saya ridho? Nah, sebagai seorang muslim, apakah saya ridho? Ya, menyaksikan antara tauhid dan syirik, iman dan kufur diberi fasilitas yang sama. Nah ini tantangan-tantangan kita. Ya, sebab sekarang tidak gampang, ya. Coba ini sekarang tanya deh anak-anak, ya, anak-anak kita itu. Sering saya tanya para santri itu, ya. Saya tanya sederhana saja. Kita dulu di sekolah kan diajar dari zaman saya SMP, ingat saya sudah diajar, ya. Kebutuhan manusia ada 3, ingat nggak? Kebutuhan primer, sekunder, terus tersier, gitu ya. Kebutuhan primer apa? Sandang, papan, pangan, ya. Terus coba saya kasih soal tuh guru-guru. Berikut ini tidak termasuk kebutuhan primer manusia. A. Makan, B. Minum, C. Pakaian, D. Berzikir. Mana yang tidak termasuk kebutuhan primer manusia? Nah sekarang anak bapak ibu di sekolah diajari apa? Ada nggak? Kebutuhan primer manusia A. Berzikir. Ada nggak kurikulumnya begitu? Nah itu harus diboikot, itu kurikulum Yahudi itu. Kan kemarin pada teriak-teriak boikot Yahudi gitu. Saya bilang itu kurikulum kamu, kurikulum Yahudi. Ya. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan.
Wa akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Ini positivisme, materialisme. Ingatlah ketika kalian berkata pada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, kami gak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri. Gak akan beriman kalau tidak ada wujud empirisnya, wujud nyatanya, panca indera. Nah ini sekarang coba kurikulumnya. Anak saya dari SMA sudah protes guru biologi saya karena diajari bahwa manusia dari monyet. Zaman saya SMA kelas 1, karena saya di pesantren, saya udah protes guru biologi saya. Guru biologi saya bilang, Adian ini pelajaran biologi bukan pelajaran agama. Saya inget tuh. Akhirnya setelah saya lulus Fakultas Kedokteran Hewan, terus langsung saya jadi guru biologi. Jadi dendam saya terbalaskan. Saya ajar biologi iman para santri, biologi iman. Gak ada manusia dari kera. Sekarang anak saya udah jadi guru sejarah. Sama, disuruh ngajar, kamu ngajarin apa begini? Di SMA Islam juga. Gimana Pak, kurikulumnya begini, diawasi. Asal usul manusia Indonesia dari hominid, sebangsa kera. Hominid dari Jawa itu Pithecanthropus erectus, itu di Sangiran itu. Saya penasaran sampai ke Sangiran, ada apa enggak nenek moyangnya Ustadz Muin di sini? Ada apa enggak nenek moyang itu? Saya pernah khutbah begini di Masjid Al Azhar. Habis khutbah ada bapak marah. Saya kira marahi saya. Ustadz betul itu Ustadz, kayak begitu kurikulumnya. Betul, bapak nggak baca apa? Baca itu kurikulumnya begitu sampai sekarang. Kalau begitu presiden kita juga keturunan monyet dong. Saya bilang, bapak tanya yang bikin kurikulum. Kenapa bangsa Indonesia bangga betul, kan? Gambar-gambar hominid tuh, mulutnya monyong, bulunya lebat, kan? Nggak pakai baju. Coba cocokin Ustadz Muin sekali-sekali. Ini nenek moyang saya. Kok bangga betul gitu? Sampai sekarang nggak diubah. Kami udah datang ke juru bicara Kemendikbud zaman Pak Muhammad Nuh dari Dewan Dakwah, kami bawa buku. Ini kami udah buat nih buku sejarah yang baru, sejarah nasional, Yang pertama, bab pertama yang kita kritik itu dulu. Kami bukan keturunan monyet. Kami keturunan nabi lain. Makanya lihat nanti kurikulum berikutnya begitu, kebutuhan manusia, kan? Nggak ada kebutuhan zikir, nggak ada kebutuhan ibadah. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kan? Bukan illa liya'kulun. Maka di sarjana, kalau wisuda sarjana sering saya bilang, ini Anda jangan jadi sarjana monyet kuliah untuk cari makan, kan kasihan Pak. Saya bilang kalau Anda jadi sarjana kuliah tujuan utamanya cari makan, kasihan banget. Monyet aja untuk makan nggak perlu kuliah, iya kan? Monyet, ada monyet stres merenung nggak dapat kerjaan, ada? Pernah lihat monyet stres? Makanya kuliah di kedokteran hewan kayak saya. Karena sekarang manusia sudah banyak jadi hewan, jadi memang saya pegang pendidikan, saya bilang ke mahasiswa saya, belajar hewan dulu. Ulaika kal an'am, balhum adal, kan gitu. Banyak sekarang sarjana yang meneliti alam semesta tapi nggak menemukan Allah, nggak tunduk pada Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa kalau orang seperti ini, neliti dirinya, neliti manusia, neliti hewan, neliti tumbuhan, neliti alam, kok malah jauh dari Allah, melupakan Allah? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak yang kerjaannya pasti hidupnya apa? Hum ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu pasti kalau orang nggak menemukan Allah, nggak ma'rifatullah, nggak mengenal Allah, hidupnya pasti seperti binatang. Binatang itu hidupnya apa? Ya'kulun wa yatamatta'un. Mereka kerjaannya hanya makan-makan, senang-senang, seperti binatang. Itu yang saya. Jadi ini nggak sembarangan loh kurikulum begini nih. Kok kita dipaksa? Tapi nggak usah khawatir, nasib kita nggak jauh beda sama bangsa-bangsa lain. Kemarin di sini saya cerita, di Amerika ada seorang profesor yang sekarang dimusuhi kaum Yahudi.
ahli psikologi, namanya Profesor Kevin McDonald. Profesor Kevin McDonald ini nulis buku, judulnya The Culture of Critic. Dan dia mengatakan gerakan ilmuwan abad 20 ini, gerakan intelektual abad 20, sebagian besar dipimpin oleh orang-orang Yahudi. Ya. Dan orang-orang Yahudi ini telah menghancurkan rasa percaya diri orang-orang Barat. Have destroyed the confidence of Western men. Ya, telah menghancurkan rasa percaya diri orang-orang Barat. Jadi orang Yahudi di Amerika itu cuma 3%. Tapi Wapres zaman Obama, Joe Biden, mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh Yahudi yang telah berhasil mengubah persepsi bangsa Amerika, sehingga dari mereka benci pada homoseksual sampai akhirnya menerima, dan Amerika kemudian menjadi negara ke-21 yang resmi melegalkan perkawinan sejenis. Ya, itu resmi Presiden Amerika mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh Yahudi. Jadi kalau kita lihat ini sekali disabdakan Rasulullah SAW, diingatkan dalam Al-Quran, kaum bangsa Yahudi ini Masya Allah. Ya. Darwinisme dalam pendidikan, kenapa sekarang pendidikan dominan dua, Darwinisme dan Freudisme, yang terlalu mengangkat sisi kebinatangan manusia. Itu kurikulum sekarang. Saya berapa waktu yang lalu diundang dokter-dokter jiwa di satu rumah sakit di Jakarta. Dokter-dokter jiwa yang muslim, Masya Allah, ada direktur di Kementerian Kesehatan, ada yang senior. Terus saya tanya, jiwa itu apa? Kalau kita orang muslim yang dimaksud jiwa, bangunlah jiwanya. Apa itu jiwa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Tapi kalau anak-anak kita belajar psikologi, belajar penyakit jiwa, psikiatri misalnya, itu nggak diajar tentang jiwa dalam pengertian Islam. Yang mereka pelajari jiwa dalam pengertian materi. Mereka tidak belajar tentang ruh, karena itu dianggap bukan objek ilmu, karena ghairu maksus, karena insensible, tidak bisa diindra. Jadi sakit jiwa itu apa? Akhirnya yang namanya sakit jiwa itu stres, ya kan, sampai kemudian gila, itu sakit jiwa. Kalau orang sudah gila, amal udah diangkat catatannya. Kalau orang sudah gila ini nggak bahaya dia, ya kan? Sudah ya dia mau zina, mau dia nyuri, udah gila mau gimana? Ya, itu sebetulnya sudah nggak bahaya. Yang bahaya itu penyakit jiwa yang paling bahaya itu hubud dunya. Ya, penyakit jiwa hubud dunya, ra'su kulli khati'atin. Jadi orang seneng jabatan, ya, seneng jadi presiden, seneng jadi wali kota, seneng jadi bupati, seneng jadi gubernur, ya, seneng jadi ketua takmir masjid, ya, seneng loh ya. Itu sebetulnya penyakit jiwa. Oh, jadi presiden kok seneng, gimana coba? Di akhirat tuh paling berat, ya. Jadi kalau wali kota saya kan Ustadz apa? Ustadz Idris, ya. Wali kota saya kan kiai. Kalau jalan rusak ke pesantren saya, jalan rusak saya WA aja wali kota. Ya, ini jalan rusak, nanti Pak Wali Kota urusannya akhirat, saya bilang gitu. Ini kalau enaknya kalau wali kotanya kiai, ya, itu besok dibenerin jalannya itu, karena rumah beliau dekat pesantren juga. Jadi tapi itu apa namanya, takut sampai akhirat. Saya bilang ini akhirat loh urusannya. Ada jalan berlobang, kendaraan motor jatuh, ya. Oh, itu urusannya akhirat, ya. Jadi kalau orang iman dengan akhirat nggak akan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, cukup dari keluarga Khattab aku saja yang nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika orang-orang datang minta kan Abdullah bin Umar diangkat itu. Kalau orang imannya benar, nggak akan. Kalau jadi pemimpin, Masya Allah, pemimpin yang amanah, takut, ya, bukan seneng malah, ya, berat. Jadi kalau orang akidahnya benar, imannya benar, nggak akan menzolimi orang lain, jangankan menzolimi. Makanya Rasulullah SAW kan sebelum beliau wafat dikumpulkan orang-orang, ya, siapa yang pernah aku punya hutang, aku akan bayar, kata Rasulullah, ya kan. Siapa yang aku pernah sakiti, ya kan, balaskan. Nah, ada pemimpin kita begitu, Pak. Ya, nanti sebelum masa jabatannya berakhir, ya, berkumpul di Monas, panggil seluruh rakyat, siapa yang pernah aku sakiti silahkan balas.
Kira-kira gimana nasibnya gitu ya. Ya, ada nggak yang begitu? Lu daripada di akhirat kan? Nah, kalau orang imannya benar ya, maka Rasulullah itu selalu ingatkan, man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu, ya, muliakan tamunya, muliakan ini. Jadi iman sekalian, wujudnya itu pasti rahmah. Kalau orang beriman pada akhirat nggak akan mau mensakiti orang, mengambil hak orang lain, takut, ya, menyakiti orang lain, ya. Makanya kan kalau orang melihat ya paling enak itu kalau di akhirat nanti itu office boy, peluang menzolimi itu kecil, hisapnya ringan, ya. Tapi kalau udah kayak Ustadz Muin ini berat hisapnya, ya, ya, udah cakep, ilmunya ada, ya, hartanya melimpah, insya Allah, ya. Itu lama hisapnya, tsumalatus alunna yauma idzin anin naim. Jadi kalau wajahnya cakep jangan petentang-metenteng, itu ada hisapnya di akhirat, ya. Emang Allah ngasih yang cakep sama yang jelek sama hisapnya? Beda, ya. Jadi kalau makin cakep makin berat hisapnya, makin kaya makin berat, kan gitu, ya kan? Makin tinggi jabatannya makin berat, itu. Nah, kaitan dengan, sekali lagi saya tutup ya, dengan keluarga kita diingatkan dari Ustaz Muin ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada penjelasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Caranya addibuhum wa allimuhum. Supaya keluarga kita semua nanti, kita semua selamat dunia akhirat, ya. Di akhirat kita bebas dari neraka, semua satu keluarga masuk surga. Maka caranya addibuhum, didik keluargamu menjadi orang-orang beradab, dan didik keluargamu menjadi orang-orang berilmu. Jadi kewajiban kita orang tua, Bapak Ibu sekalian ya, bukan menyekolahkan anak, ya, bukan mengkuliahkan anak. Kewajiban kita mendidik anak kita. Makanya kalau supaya kita bisa mendidik anak kita harus mendidik diri kita. Ini aja orang tua yang berpikir, udahlah saya udah kadung begini, udah kadung bodoh, ya, udah kadung tua, ya udahlah biar nanti anak saya baik, anak saya kirim ke pesantrennya Ustadz Muin, ya, biar tanggung jawabnya Ustadz Muin lah. Yang penting anak saya baik, kan gitu. Enak aja gitu ya, orang tua dia lepas tangan. Ya, saya udah kadung bodoh. Saya tanya, Bapak umurnya berapa? 60 tahun. 60 tahun. Baru 60 tahun udah merasa tua. Saya baru meluluskan mahasiswa saya S3 doktor umur 73 tahun. Sudah operasi jantung. Malah mau kawin lagi sekarang. 73 tahun, ya. Tiap di kelas ke bimbingan dengan saya bawa cucunya. Sini saya lagi bimbingan udah selesai nih. Nenek-nenek umur 65 tahun, ambil master, dia sudah master di Amerika finance. Tapi dia nggak ngerti cara didik anak. Baru belajar, ya Ustadz, kenapa saya baru tahu pendidikan anak sekarang ya? Anak saya udah gede-gede, ya udah untuk cucunya aja. Jadi wajib loh kita semua nih Bapak sekalian tahu cara mendidik anak kita. Dan ini yang aneh Bapak Ibu sekalian, kurikulum pendidikan kita dari TK sampai S3 itu nggak ada Pak, kurikulum bagaimana menjadi orang tua yang baik, nggak ada. Ya, saya ini belum saya ajukan sih, saya pengen sekarang yang ada kan misalnya orang itu jadi sarjana pertanian, sarjana komputer gitu ya, sarjana kedokteran gitu. Tapi nggak ada sarjana istri solehah, sis, ya. Kita bikin jurusan ngomongin ya, S1 gitu kan, sarjana istri solehah. Istri solehah itu ya lengkap ya kan, termasuk bisa pertanian, bisa komputer, bisa lain-lain, bisa nulis, ya. Jadi kita bikin sarjana orang baik SOB, gitu ya. Jadi ya, sarjana suami baik, sarjana suami soleh, ya, S3, ya. Ya, kenapa enggak, gitu kan? Enggak ada. Ya, kenapa ini penting? Saya baru terbuka setelah saya dapat hadiah dari kawan saya dari Malaysia, buku ditulis oleh Profesor Carol Quigley dari Georgetown University. Buku itu tebal 1340 halaman lebih.
di endorse oleh Presiden Bill Clinton buku ini. Ini buku terkenal, buku tentang sejarah dunia sebetulnya. Terutama tentang sejarah bagaimana orang-orang barat ya menguasai dunia. Tapi di ujung buku itu yang menarik, Profesor Carol Dweck ini mengakui, kami orang-orang barat sudah banyak meraih kemajuan. Ya, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menunda kematian, sampai mungkin kami bisa menunda kepikunan, kami bisa mengendalikan angka kelahiran. Tapi satu kata dia, satu yang kami betul-betul tidak tahu, ya, something we clearly do not yet know. Ya, apa dia? Yang dia betul-betul kami nggak ngerti adalah how to bring up our children into mature and responsible adult. Bagaimana kami membawa anak-anak kami, mendidik anak-anak kami menjadi orang-orang tua yang baik dan bertanggung jawab. Ya, jadi yang matang, kami nggak ngerti, Pak. Jadi nggak ngerti dia bahwa cara menjadikan anaknya orang baik, jadi orang tua yang baik gimana? Nggak ada kurikulumnya. Ya, ini yang keliru. Ya, makanya nanti kalau Ustadz Muin jadi presiden, insya Allah, atau saya presidennya, Ustadz Muin jadi menteri pendidikan, insya Allah, ya. Nanti yang pertama saya bubarkan itu adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Mohon maaf, nggak ada. Kita ganti dengan Kementerian Pemberdayaan Keluarga, ya. Karena sudah terlalu banyak perempuan yang berdaya di Indonesia ini. Ya. Istri saya aja berdaya sekali. Kebetulan istri saya itu namanya Megawati. Istri saya namanya Megawati. Ya. Gimana saya nggak takut sama istri saya? Bukan saya takut sama istri saya katanya, tapi istri saya itu nggak takut sama saya, itu yang jadi itu karena istri saya dulu milih saya itu hanya karena istikharah. Ini dia suka ngecek saya gitu. Ya, saya dulu kalau saya lihat kamu pasti saya nggak mau katanya. Makanya saya istikharah aja. Istikharah suruh terima saya, kan hebat. Dia mau. Saya bilang, kalau saya cakep ngapain dapat kamu? Ya kita kadang-kadang suka bercanda Bu, karena anak udah 7 ya. Saya kan maunya 10 anak itu ya. Ada artikel saya di Hidayatullah, baca judulnya Presiden 10 anak. Nah, jadi kalau saya jadi presiden, program saya One Family 10 Children. Satu keluarga 10 anak dan dibiayai oleh negara. Itu ya, di situ saya sebut orang-orang seperti Ustadz Bakhtiar Nasir, Hidayat Nur Wahid, ya, Hamid Fahmi Zarkasi. Negara punya anggaran, Anda anaknya 10. Gitu. Loh, kenapa enggak? Di Singapura sekarang ini, ya, begitu anak pertama dan kedua lahir, pemerintah Singapura langsung ngasih ATM $6.000 Singapura. 6.000, hampir 60 juta. Begitu anak lahir langsung 60 juta. Kalau orang tuanya ngasih ke ATM anaknya itu $3.000, pemerintah masukin $3.000 juga. Itu di Jerman, anak ketiga keempat di Singapura $8.000 Singapura. Masa kita kalah sama Singapura? Ya, Ustadz Muin berapa sekarang? 10, tambah 2 lagi. Ya, 12 lah beliau ini, ya, atau 17, nggak apa-apa. Ya, yang bisa mendidik, punya ilmu, akhlaknya mulia, ya. Itu kasih anggaran negara, kita jamin kuliah sampai S3 ya, anaknya yang soleh-soleh. Begitu Pak, Jerman itu begitu hamil saja dikasih tunjangan, melahirkan ada tunjangan, ya, mau ngasuh anak ada tunjangan negara. Tapi orang Jerman tetap gak mau punya anak, minus ya. Nah, ini laki-laki yang belum nikah atau yang sudah nikah mau nambah lagi sama orang Jerman ya. Itu di sana tinggal zikir di masjid sudah dibiayai oleh negara. Ya, begitu anak lahir langsung dibiayai. Itu. Tapi orang Jerman sukanya yang hitam. Semakin hitam, nah itu semakin disukai. Ya. Laku, ya kan? Laku. Katanya orang Jerman begitu, kata teman-teman saya yang di Jerman. Iya. Jadi kalau hitamnya tanggung kayak saya ini enggak. Ya, hitam enggak, putih enggak, gitu ya. Jadi hadirin rahimakumullah ya, itu. Jadi keluarga kita ya,
itu ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu didik keluargamu beradab. Pertama adab pada Allah tadi, jangan menyekutukan Allah. Adab pada Rasul, jangan ada di kepala anak-anak kita ya manusia yang lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah SAW. Jangan ada konsep-konsep lain yang kita agungkan selain daripada konsep Rasulullah SAW. Itu sikap akidah kita, bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu yang terbaik ya. Kemudian yang ketiga, ulama. Jadi anak-anak kita harus dikenalkan, Pak ya, ada pada ulama. Jangan sampai anak kita nggak ngerti ya ulama kita siapa. Karena setelah Rasulullah SAW tidak ada, kepemimpinan beliau diwariskan kepada para ulama. Jadi maka paling selamat ikuti ulama-ulama yang soleh. Nah, ulama sekarang pun ini masalah. Harus tahu mana ulama yang su dan ulama yang soleh. Harus bisa bedakan. Jangan salah ya, karena yang paling bahaya itu memang ulama usuk, ulama dunia. Ya, ketiga harus punya adab ya pada orang tua. Ya, jangan sampai anak nggak tahu, sudah sekolah 14 tahun, TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, nggak ngerti gimana adab pada orang tuanya. Padahal keridhaan Allah digantungkan pada keridhaan kedua orang tua. Jangan sampai. Ada pada guru ya. Ada anak saya yang suka belajar kitab adab itu, karena saya ajak, saya suruh cerita, dia mesti suka cerita. Di kitab Ta'limul Muta'lim itu ada gurunya Harun al-Rasyid, Khalifah Harun al-Rasyid itu menegur guru anaknya. Karena Khalifah ini melihat gurunya ini nggak bener didik anaknya, ya. Nggak benernya gimana? Suatu ketika dilihat anaknya Khalifah Harun al-Rasyid ini, kepala negara ini, menuangkan air ke gurunya untuk berwudu, ya, dengan satu tangan. Sementara tangan yang satunya lagi nganggur, ya. Dipanggil gurunya itu ditegur, ya. Kenapa kamu tidak menyuruh anak saya tangan yang satu lagi itu nyuci kaki kamu? Itu dulu begitu, Pak, hormatnya sama guru. Itu kepala negara itu, ya, marahi guru anaknya karena anaknya tangannya nggak nyuci kaki gurunya itu. Itu hormat sama guru. Nah, coba sekarang ini, masya Allah, ya, murid nggak ada adab pada guru, ya, itu harus orang tua nanamkan pada anaknya. Lihat bagaimana Muhammad Al-Fatih, ya, dididik oleh ayahnya, diserahkan pada gurunya. Kalau perlu silahkan anak saya cambuk gitu, karena dia percaya gurunya ini orang soleh. Makanya cari, kalau kita menyerahkan anak kita, cari gurunya orang soleh. Ya, dalam kitabnya Ibnul Jamaah itu Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, ada seorang ulama menasihati, ya bunayya asqibil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh adabahum. Wahai anakku, bergaullah kamu dengan orang-orang soleh, para ulama, para fuqaha, ya. Ya, wa ta'allam minhum, belajarlah ilmu pada mereka, wa khudh adabahum, dan ambillah adab mereka. Karena dulu ulama-ulama kita, ya, seorang murid Imam Malik namanya, kalau nggak salah Imam Abdul Wahab, ya, ulama di Mesir, beliau mengatakan, ma ta'allamna min adabi malikin aktsaru mimma ta'allamna min ilmihi. Apa yang kami pelajari dari Imam Malik itu lebih banyak kami belajar adab daripada belajar ilmunya. Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu, murid-muridnya 4.500-an, ya, yang mempelajari hadis itu 500-an saja, tapi yang selain ribuan itu hanya belajar husnal adabi wassamti. Bagaimana adabnya Imam Ahmad yang luar biasa. Saya dengar dari ceramahnya Ustaz Abdul Somad, Imam Ahmad bin Hanbal itu setelah disiksa, ya, beliau mempertahankan Al-Quran itu sholat malamnya 150 rakaat. Ya, itu ulama kita dulu begitu. Nah, itu bagaimana ibadahnya, adabnya luar biasa. Nah, itu sekalian, jadi anak-anak kita ini, ya, kita harus termasuk guru-gurunya, memilih guru yang baik, ya, supaya dia menjadi anak-anak yang soleh. Karena pergaulannya sangat ditentukan, dia belajar pada siapa. Ya, jadi ini yang saya kira untuk melengkapi yang disampaikan Ustaz Muin tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.